Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang hari ini mengikuti kegiatan PKKMB secara virtual atau secara daring. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan suatu kebijakan pendidikan kebijakan pendidikan yang lagi ramai juga, lagi hangat untuk kita bahas, yaitu kaitannya dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Pak Aspri, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Pak Aspri ini salah satu tim ya Pak ya, tim dari program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang ada di FISIP ini. Nah, nanti kita akan diskusi, kita akan tanya jawab gitu ya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, terus juga nanti hal-hal lain yang kaitannya dengan Kampus Merdeka, dampak, manfaat, dan juga bagaimana kemudian cara kerjanya begitu. Nah, mungkin langsung saja Pak Aspri. Kebanyakan mungkin teman-teman masih bertanya, terutama mahasiswa baru masih bertanya kaitannya dengan Kampus Merdeka dan juga Merdeka Belajar. Nah, untuk mengantarkan kita pada diskusi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Monggo Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan selalu dihindarkan dari mara bahaya. Utamanya saat ini adalah adanya penyebaran COVID-19. Semoga kita semua terhindar dari itu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun, dan tidak lupa juga untuk menjaga jarak dan tetap menjaga pola hidup sehat. Baik, untuk menanggapi pertanyaan tadi dari Mas Batis ya, apa itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sedang dicanangkan oleh pemerintah saat ini? Sedikit gambaran bahwa Kampus Merdeka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa, utamanya adalah untuk mahasiswa di jenjang semester 5, semester 6, dan semester 7 untuk meraih atau mengenyam di luar program studi yang sudah dilakukan, atau yang di dalam program studi itu kita bebas untuk memilih jurusan lain atau fakultas lain, baik itu di dalam universitas itu sendiri maupun di luar universitas, dan juga ada program di luar perguruan tinggi. Nah, di dalam universitas itu sendiri tentu barang mudah untuk kita melakukan suatu kerjasama karena masih dalam satu naungan universitas atau masih di dalam satu naungan perguruan tinggi, baik itu universitas, akademik, institut maupun sekolah tinggi. Nah, ini masih dalam koridor satu instansi besar. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana mahasiswa itu sekarang diberi kebebasan, boleh menggunakan hak dan boleh juga tidak menggunakan haknya. Masing-masing di setiap semester itu diberi kebebasan sebanyak 20 SKS atau 20 satuan kurikulum semester itu. Nah, jadi mahasiswa itu boleh memilih jurusan manapun, mata kuliah manapun, di tempat manapun. Nah, sebagai contoh adalah di semester 5, seumpamanya di program
ilmu administrasi publik. Nah, di administrasi publik FISIP Unwiku itu ingin mengadakan pertukaran mahasiswa dengan prodi yang sama dengan program administrasi publik juga, seumpamanya ada di Universitas Jenderal Sudirman. Itu kita sudah membuka keran kebebasan untuk meraih peluang atau meraih ilmu seluas-luasnya di kampus lain. Nah, jadi mahasiswa nanti juga bisa menimba ilmu di luar Unwiku itu sendiri. Nah, sebagai contoh di Unwiku atau mahasiswa Unwiku belajar di administrasi publik di Unsud. Nah, di Unsud mereka mengambil mata kuliah electronic governance. Nah, mereka nanti akan mendapat bimbingan dari dosen-dosen atau dari staf pengajar yang memang sudah lama berkecimpung di dunia IGAF itu. Nah, sebaliknya dari pihak administrasi publik dari Unsud bisa juga mendatangkan mahasiswa ke administrasi publik di Unwiku untuk bertukar mata kuliah seperti itu. Jadi itu bisa dalam bentuk pertukaran mahasiswa begitu ya Pak ya. Jadi kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini berarti satu kebijakan yang diperuntukkan untuk mereka mahasiswa itu mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di luar begitu ya Pak. Bisa masih dalam satu lingkup universitas maupun juga di kampus yang lain begitu. Betul. Ya, itu Pak, kalau menurut Pak Aspri sendiri apa sih sebenarnya manfaatnya ketika kita mengikuti kegiatan Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu tadi Pak? Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, sebenarnya ada 8 bidang di dalam kurikulum yang ada di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari 8 ini administrasi publik Unwiku sendiri mengambil 5 bidang. Tidak semuanya kita ambil, tapi hanya 5 bidang yang kita ambil. Nah, dari 8 itu ada penelitian, kemudian magang atau praktek kerja, ada juga pertukaran mahasiswa, kemudian juga ada program kemanusiaan, kemudian juga ada kewirausahaan, kemudian ada pengabdian, KKN tematik, dan satu lagi saya agak lupa. Tapi kita hanya mengambil 5, yaitu bidang penelitian, pertukaran mahasiswa, kemudian bidang kemanusiaan, kemudian ada magang dan atau praktek kerja, dan juga kewirausahaan. Nah, jadi tujuan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk meraih ilmu di luar keahliannya. Nah, sebagai contoh begini, jika ada mahasiswa dari ilmu administrasi publik Unwiku ingin mengembangkan jiwa kewirausahaannya, nah itu kami juga membuka kesempatan dengan beberapa perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan lokal, juga kami buat program kerjasamanya agar mahasiswa itu bisa mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Sebagai contoh, misalnya jika mahasiswa itu mempunyai minat berdagang seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti di Purwokerto sendiri dan mungkin juga di beberapa daerah itu kita ketahui bahwa banyak sekali produsen makanan. Nah, kita juga melakukan kerjasama. Salah satunya di bidang makanan ini ada produsen mie tunggal rasa. Mie tunggal rasa ini salah satu distributor untuk mie basah
seperti mie ayam dan sebagainya, atau bakmi juga. Nah, ini adalah distributor besarnya. Nah, nanti mahasiswa di sana bisa belajar bagaimana cara berwirausaha, mulai dari cara persiapannya maupun bahan apa aja sih yang digunakan untuk membuat mie, serta sampai akhirnya di manajemen dan pembukuannya. Itu semuanya bisa dilakukan. Komplit gitu ya Pak ya, dari Ya, perencanaan awal sampai akhir gitu ya Pak betul. ya. Jadi teman-teman, bahwa kampus Merdeka Belajar itu ada 8 bidang yang tadi sudah disampaikan. Nah, kaitannya dengan itu di FISIP sendiri kita mengambil 5 bidang ya, atau 5 kategori yang kita ikuti gitu ya. Salah satunya adalah penelitian, pertukaran mahasiswa, terus kewirausahaan, kemanusiaan, sama satu lagi Penelitian. iya itu penelitian. Jadi dari 5 itu dijadikan satu program di kampus kita ini ya Pak ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah bergabung dan ingin ikut mengambil itu ya, itu berarti sifatnya ditawarkan gitu ya Pak ya. Jadi silakan ketika nanti teman-teman mahasiswa sudah itu untuk semester 5 ke atas gitu ya Pak. Betul, semester 5 Jadi kalau sudah semester 5 dan ke atas itu silakan bisa mengambil kesempatan ini untuk menambah skill keahlian. Jadi teman-teman kuliah ya di prodi administrasi publik tidak hanya pandai atau menguasai ilmu administrasi publik saja, tetapi juga teman-teman punya bakat kewirausahaan atau mungkin juga bisa magang ya Pak ya, magang kerja, praktek kerja begitu. Mungkin terakhir Pak, sebelum kita menutup, mungkin output atau hasil akhir yang diharapkan ketika FISIP Unwikri itu ikut berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka Belajar Pak. Oke, baik. Sebenarnya ini program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat menjembatani sekali dan sangat sesuai sekali dengan visi dari FISIP sendiri, yaitu sebagai entrepreneur. Nah, maka dalam rangka mewujudkan visi itu, yang seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa mahasiswa bisa menggali ilmu di luar kompetensinya. Nah, seperti tadi di bidang kewirausahaan, atau juga ada mahasiswa yang punya passion gitu ya di bidang kemanusiaan. Kami juga bekerja sama dengan beberapa badan yang berhubungan dengan bidang kemanusiaan seperti BPBD, BNPB, dan Basarnas. Teman-teman mahasiswa sekalian, kami tidak menutup kemungkinan apapun. Silahkan digunakan kesempatan yang baik ini. Kemudian juga jika ada masukan dari teman-teman mahasiswa bahwa ingin melakukan pemagangan atau praktek kerja di tempat yang belum disediakan atau belum kami lakukan program kerjasamanya, nanti bisa menjadi masukan untuk kami supaya di kedepannya diadakan perjanjian kerjasama dengan instansi terkait. Nah, outputnya adalah karena kita jujur aja, setiap tahunnya pasti menambah beban pemerintah, juga menambah beban pemikiran kita sendiri, bahwa setiap tahun pasti angka pengangguran itu semakin bertambah. Nah, dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang salah satunya tadi kami ambil bidangnya adalah kewirausahaan, agar jiwa wirausaha dari teman-teman mahasiswa sekalian itu mampu keluar semuanya all out. Nah, tidak hanya dalam bentuk startup, tapi kami berharap menjadi unicorn seperti itu. Nah, jadi paling tidak bisa membantu untuk memecahkan permasalahan negeri ini yang penuh dengan atau tingginya tingkat pengangguran. Nah, bahkan bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini justru malah lebih baik lagi karena kita mempunyai sumbangsih yang nyata seperti itu.
Jadi harapan yang sangat bagus sekali ya untuk kita generasi masa depan tentunya. Yang mana tadi sudah disebutkan oleh Pak Aspri bahwa harapannya adalah nanti kita bisa menjadi penggerak ekonomi. Ya minimal kita tidak menjadi pengangguran kan seperti itu. Karena memang di Indonesia itu setiap tahunnya pasti ada pengangguran itu, penambahan, peningkatan jumlah pengangguran. Nah, harapannya adalah kita yang kemudian dapat kesempatan, dapat bisa berkuliah dan bisa memanfaatkan momen ini adalah kita bisa menjadi penggerak dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk bisa merdeka juga tentunya. Sesuai dengan tema kita, kampus merdeka dan juga merdeka belajar. Mungkin itu Pak Aspri yang bisa sedikit kita sharing ke teman-teman mahasiswa baru. Mungkin kalau nanti ada kesempatan yang lebih luas lagi waktunya dan juga bisa matang persiapannya gitu Pak, kita bisa ngobrol lebih dalam terkait dengan kampus merdeka dan juga merdeka belajar. Dan mungkin juga nanti teman-teman mahasiswa baru ketika sudah bergabung ke FISIP kampus Unwiku ini ingin mendalami tentang ilmu-ilmu administrasi publik dan juga ilmu-ilmu tentang pemerintahan, manajemen politik, nanti bisa diskusi bareng-bareng gitu ya Pak ya. Kita bisa membuat diskusi yang lebih intens lagi. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup Pak Aspri dan juga teman-teman mahasiswa baru. Kita nanti bertemu ketika kita sudah bisa berkuliah secara seperti sedia kala gitu ya Pak ya, sudah tidak kondisi pandemi seperti saat ini. Terima kasih dari saya Batis Raka Guliwan. Mohon maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi sharing kita pada kesempatan kali ini kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.